Fourier transform. Mohon maaf, masih loading. Baik, PPT saya sudah sampai di tempat Anda. Halo? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Jadi capaian pembelajaran di pokok bahasan yang kelima ini, Anda mampu mencirikan sinyal dan sistem di kawasan frekuensi, dan Anda mampu menghitung aliran Fourier. Outline untuk pembahasannya dimulai dari kebutuhan kawasan frekuensi, ya, sejarah aliran Fourier, pasangan aliran Fourier, sifat-sifat aliran Fourier, dan tanggapan magnitud dan fase. Oke. Mengapa kawasan frekuensi menjadi penting, ya? Karena kadang ya operasi pada kawasan waktu ya seringkali kurang informatif, ya, atau tidak efisien di dalam pengolahan sinyal. Maka salah satu cara lain untuk menyatakan dan mensifati sinyal dan sistem ya, dapat dibuat dalam bentuk transformasi domain atau di kawasan transformasi. Apabila Anda sudah mentransform atau mengubah bentuk sinyal, ya, maka Anda akan bisa much more can be said, ya. Anda akan bisa bercerita lebih banyak. Karena much more information can be extracted, ya. Jadi banyak lebih banyak, ya. More, ya, lebih banyak informasi dapat diekstrak itu disarikan atau diperoleh, ya, dari suatu sinyal di domain frekuensi. Dalam hal ini di domain transformasi, dalam hal ini transformasinya frekuensi. Beberapa operasi yang rumit, ya, di kawasan waktu, ya, menjadi lebih relatif sederhana, ya, di kawasan transformasi. Ya. Maka di sini dikatakan lebih sederhana aljabarnya, ya. Jadi rumus aljabarnya lebih sederhana. Kemudian ya, banyak algoritma pengolahan sinyal dan operasinya itu menjadi lebih intuitif, ya, artinya sesuai dengan nalar kita, ya, di frekuensi domain. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan frekuensi domain? Ya, Anda lihat di sini, kalau Anda punya sinyal sinus seperti ini, ya ini kan sinus dalam kawasan waktu. Ya, ini sinus dalam kawasan waktu, gambarnya seperti ini. Ya, kemudian Anda bisa menghitung frekuensi sinyal sinus ini dengan cara Anda menetapkan atau mengidentifikasi, ya, periodenya berapa ini. Anda lihat di sini, ini sumbu waktu, ya, sumbu waktu dalam detik, ya. Periodenya itu 0,02. Ini satu periode adalah satu gelombang penuh, 0,02. Ya, sehingga ini T sama dengan 0,02, maka F sama dengan T sama dengan 50 Hz. Ya. Ini adalah sinyal sinus dengan frekuensi 50 Hz. Persamaan umumnya sin 2pi omega, ya, sin 2pi ft, ya, atau sin omega t itu sama dengan sin 2pi ft, f-nya 50. Nah, kalau Anda ingin menggambar sinyal sinus seperti ini, Anda bisa ikuti sintak di MATLAB yang sebelah sini.
Oke. Nah, kalau Anda sudah tahu frekuensinya sih ya tidak masalah ya, artinya Anda sudah tahu ini frekuensinya 50 karena hanya sinus tunggal. Kalau Anda pindah ke kawasan frekuensi ini, yang di bawahnya ini sumbunya sumbu frekuensi, Anda lihat sumbu frekuensi dalam hertz, maka akan muncul informasi ini ya, bahwa ada nilai di 50 hertz ya. Ada nilai di 50, ya ini ya, garis ini yang mewakili sinyal ini. Garis ini mewakili sinyal ini. Sinyal ini diwakili oleh garis. Jadi garis ini di dalam kawasan frekuensi dengan sinyal dalam kawasan waktu yang seperti ini adalah sepasang. Sementara kalau yang negatif ini ya, frekuensi negatif itu umumnya masih diabaikan karena ini masih bilangan real ya. Jadi kalau nanti sinyal masih sinyal angka real, frekuensi negatif ini bisa diabaikan sehingga kita mulainya dari frekuensi positif saja. Oke. Ya, kalau sinyalnya tunggal begini, Anda bisa mendapatkan gambaran frekuensi langsung. Ya. Tapi kalau sinyalnya sudah gabungan seperti ini, ya, Anda lihat yang sinyal yang sinyal ini frekuensinya berapa ini? Kalau Anda pakai ini satu gelombang penuhnya ini satu, ya, terus ini berulang. Oh, berarti periodenya ini 0,04 ya, 0,04. Oh, berarti 25 Hz frekuensinya ini. Tapi kan ini enggak sinus murni ya, artinya ini ya, memang betul gabungan ini frekuensinya 25 Hz. Tapi ini sinyal apa ini? Nah, kalau ini Anda bawa ke kawasan frekuensi, Anda akan dapatkan ini. Bahwa sinyal ini ya, dibentuk oleh dua sinyal sinusoidal dengan berbeda frekuensinya, itu frekuensi 50 Hz dan frekuensi 75 Hz. Jadi ada dua frekuensi yang terkandung di dalam sinyal ini. Ya, demikian juga untuk nanti kalau Anda punya sembarang sinyal, Anda ya, FFT-kan, Anda akan mendapatkan kandungan frekuensi di sini. Nah, kalau di kenyataannya, yang atas ini Anda dapatkan menggunakan alat namanya osiloskop, time domain, ya. Yang bawah ini Anda mendapatkan gambar ini menggunakan namanya spectrum analyzer. Ya, spectrum analyzer. Meskipun untuk osiloskop digital yang sekarang ada di lab elektro itu sudah support ya. Jadi osiloskopnya itu selain menampilkan dalam kawasan waktu, dia juga bisa ya, dengan menekan tombol FFT dia akan menampilkan dalam kawasan frekuensi. Nah ini 50 Hz, 75 Hz hasilnya begini ya. Kalau Anda tidak tahu rumusnya ini kan Anda nggak tahu bahwa ini ada 50 75 Hz, tapi silahkan Anda bawa ke FFT. Dan sembarang sinyal Anda bawa ke FFT, Anda akan dapatkan kandungan frekuensi di sini. Nah siapa yang pertama kali beride seperti ini? Ya, bahwa representasi frekuensi tadi atas suatu sinyal ke waktu ya, dalam domain waktu ya, dapat diperoleh melalui Fourier transform. Nah, gambar bawah tadi ini gambar yang ada frekuensinya ini ya, yang bawah ini disebut dengan spektrum. Ya, spektrum. Suatu pernyataan yang ringkas atas kandungan frekuensi suatu sinyal ya, yang disusun oleh sinusoidal. Nah, jadi setiap garis itu mewakili sinusoidal pada frekuensi tersebut. Oke. Nah, apa itu Fourier transform ya? Digagas oleh beliau ini, namanya Jean Baptiste Joseph Fourier, ya, seorang warga negara Perancis. Ya, mengatakan bahwa an arbitrary function, jadi sembarang fungsi itu dapat ya, can always be expressed as a sum of sinusoidal, akan selalu dapat dinyatakan sebagai jumlahan atas sinusoidal. Ya. Kalimat ini disampaikan Fourier pada tanggal 21 Desember 1807 ya. Di suatu paper dia mensubmit ini rumus ini ya, bahwa FT ya, sembarang sinyal FT
ya, itu E pangkat J. E pangkat J ini kan sin cos, ya, sin J cos. Jadi sigma jumlahan ini, sum of, sigma of. Nah, FK-nya sendiri ini adalah koefisien deret Fourier. Ya. Oke. Nah, temuan itu ya, dia tulis dalam sebuah paper, ya, kemudian dia submit ke suatu perlombaan paper, ya, pada tahun tadi yang 1807. Jurinya adalah Laplace, Lagrange, Poisson, Legendre. Tentunya Anda kenal ya orang-orang ini. Nah, 3 juri menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Fourier itu incredible. Ya, tapi ya Lagrange ya mengatakan ada bukti matematika yang kurang, ya, lack of mathematical record and generality. Jadi dia menolak publikasi itu. Nah, sudah dari zaman dulu ya bahwa kalau di dunia akademik itu bukan mayoritas ya, bukan mayoritas mengalahkan minoritas ya. Tapi di sini Anda lihat ya, hanya satu juri dari 4 juri, satu menolak ya. Itu tetap tidak bisa publis ya. Jadi kebenaran meskipun tiga ya, Laplace, Poisson, Legendre menerima, tapi Lagrange ini menolak. Jadi 3:1 itu tetap bukan mayoritas ya, bukan beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu sembarang itu diukur dari kepopuleran ya, termasuk bahkan ya lomba-lomba itu juga butuh vote ya, menggunakan Instagram atau menggunakan Yahoo ataupun menggunakan macam-macam ya, YouTube ya, di YouTube itu yang Anda harus nge-like dan sebagainya. Itu tidak berlaku ya di dunia akademisi, karena dunia akademisi itu dunia kebenaran ya, bukan kepopuleran. Ya, karena ditolak ya, maka Mr. Fourier akhirnya menerbitkan sendiri ya. Jadi dia tidak di tahun 1807 itu anggaplah idenya ditolak, idenya kalah ya. Oke. Maka tahun 1822 ya, dia membuat buku ya, Analytical Theory of Heat ya, dalam bahasa Perancis. Nah, di dalam buku itu terkandung atau tercantum rumus yang tadi ya, rumus bahwa sembarang fungsi periodik ya, dapat dinyatakan sebagai jumlahan sinusoidal. Kemudian pada tahun 1829 ya, di Richlet, nah ini ada orang lain yang membuat ya bahwa apa yang diklaim, apa yang dinyatakan oleh Fourier bahwa semua any function tadi ya, ternyata ada beberapa yang tidak memenuhi. Nah, maka di sini dia disebut dengan Dirichlet condition ya. Jadi syarat-syarat Dirichlet itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sinyal agar dia punya Fourier seriesnya. Bertahun-tahun berikutnya, baru pada tahun 465 di sini ya, pada tahun 65, Cooley and Tukey ya, FFT, dia membuat suatu transformasi cepat ya, fast Fourier transform, artinya orde komputasinya dikurangi jauh ya, dari n kuadrat menjadi n log n. Akhirnya booming ya, artinya bahwa dengan kesederhanaan komputasi tadi ya, maka Fourier transform menjadi rajanya transformasi ya, karena muncul di sekian banyak aplikasi ya, mulai dari engineering, finance ya, applied mathematics dan lainnya ya, etc. Oke. Sebelum sampai ke Fourier transform ya, dari Fourier series tadi yang 1807 kemudian muncul 1822 di sebuah buku ya, itu melewati sekian banyak ya perjalanan sampai di fast Fourier transform ya. Continuous Fourier transform ya adalah suatu perluasan dari deret Fourier untuk fungsi yang tidak periodik
atau dengan anggapan bahwa periode sinyal tersebut adalah infinite. Jadi sinyal aperiodik ya kita bisa asumsikan dia sebagai sinyal periodik dengan periode yang infinite, maka ya, sigma tadi ya berubah menjadi integral. Ya, jadi ini ya, rumus yang tadinya sigma berubah menjadi integral. Jadi Fourier transform. Kemudian perkembangan berikutnya karena ada sinyal waktu diskrit ya, maka sinyal waktu diskrit pun bisa dihitung Fourier transformnya. Jadi alih ragam Fourier atas suatu sinyal waktu diskrit ya. Kalau yang tadi kan xt ya, ini xn sekarang. Xn juga punya x j omeganya ya, atau Fourier transform. Kemudian karena sekarang sudah dunia komputasi, maka Fourier transform yang wujudnya itu fungsi kontinu tidak bisa digunakan untuk komputer ya, maka harus didiskritkan ya, Fourier transformnya didiskritkan. Oke, nah baru muncul fast Fourier transform ya, mathematically identical to DFT ya, jadi sama sebenarnya menghasilnya sama seperti DFT, tetapi dia digunakan atau dalam proses mendapatkan nilai itu komputasinya lebih efisien ya, karena order komputasinya itu berkurang. Kalau Anda pakai DFT itu n kuadrat, ya, kalau pakai FFT itu n log n. Anda bayangkan, katakan n-nya 100, berarti 100 kuadrat ya 10.000. Sementara kalau n log n ya 100 log 100 itu hanya ketemu angka 200. 100 kali log 100 itu 2. Ya, 2 kali 100, 200. Nah, 200 dengan 10.000, Anda bayangkan. Ya. Tentunya lebih efisien yang 200 ini tadi. Nah, itu ya yang tapi Anda perhatikan bahwa ya semuanya sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya FFT itu bisa booming karena disupport ya dengan temuan-temuan piranti elektronik ya, sehingga saat ini hampir semua ya, proses elektronika ya, gadget Anda misalkan ya, telepon genggam Anda itu di dalamnya ada chip ya, ada perangkat keras chip yang menghitung FFT karena di dalam blok komunikasi kita membutuhkan FFT. Oke. Nah, apa itu syarat direlate? Tadi ada 3 syarat ya, supaya Fourier transformnya ada, yaitu bahwa sinyal kalau ingin punya Fourier transform, maka dia must have finite number of discontinue. Jadi dia harus memiliki sejumlah finite atau terhingga ya diskontinuitasnya. Jadi diskontinuitas itu kayak kotak gitu ya, ada nilai dari sesuatu yang tinggi kemudian jadi rendah langsung, itu namanya diskontinuitas. Itu harus finite, ya nggak boleh adanya infinite ya. Kemudian dia juga harus punya finite number of extreme point within its period. Jadi dalam satu periode extreme point itu bisa maksimum minimum ya, itu harus finite ya, jangan infinite. Dan yang terakhir, the signal must be absolutely integrable with its period, within its period. Jadi dalam satu periode harga nilai mutlak xt dt kurang dari infinite. Oke. Nah, kalau saya punya YN, ya, saya punya keluaran sistem adalah ya, konvolusi dari masukan yang tertunda dengan HK ini, seperti yang minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian Anda ganti masukannya itu dengan E pangkat J omega 0 NK, ya, artinya fungsi sinusoidal ini, maka hasilnya adalah, nah, sinusoidal sequences ya, have the important property, ya, jadi
ini E pangkat J, runtun sinusoidal memiliki sifat penting bahwa saat sebuah sinusoidal dengan frekuensi tertentu diberikan pada suatu input sistem LTI, maka ya, outputnya itu juga sinusoidal dengan frekuensi yang sama, ya, meskipun berbeda pada amplitude atau fasanya. Jadi kalau Anda menginputkan sinyal pada suatu sistem linear time invariant atau sistem tak ubah waktu, ya, yang keluar itu juga sinusoidal dengan frekuensi yang sama. Hanya ya, berubah magnitude ya, atau fasanya, ya, bisa geser. Oke. Sehingga di sini Anda lihat ya, jika ini kita sebut H omega, jadi sigma HK E pangkat min J omega 0K ini kita ya, beri lambang lagi H omega, ini H omega. Maka karena H omega itu bilangan kompleks, ya, dia punya magnitude ya, atau nilai mutlak magnitude dan punya sudut ya. Anda tahu magnitude itu akar ya, real ya, real kuadrat ditambah imaginary kuadrat. Sementara kalau sudut yaitu argumen atau sudut ya, eksponen sudut, ini argumen itu Anda bacanya sudut ya, sudut dari H omega 0. Ya, arcus tangen ya, imaginary dibagi real. Jadi ini ya, tetap omega 0 frekuensinya, hanya dia nanti beda fasa atau ya amplitudenya itu bisa menguat atau mengecil ya, atau ada gain berarti tambah besar atau ada attenuation tambah kecil. Ini di nilai mutlak atau di magnitude yang kaitannya dengan amplitudo ini yang di depan ini. Jadi contoh di sini kalau saya punya LTI diberi sinusoidal, ini sinusoidal, ya keluarnya sinusoidal yang frekuensinya sama, artinya frekuensi sama Anda lihat ya. Gelombangnya sama, hanya saja di sini ada beda fasa, ya, ada pergeseran fasa dan lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Artinya dia ada sistem ini menguatkan. Nah, H omega 0 ini, ya ternyata ini berlaku untuk semua frekuensi. Jadi Anda ubah-ubah omega 0-nya ini dari, kan tadi partikular ya, jadi frekuensi-frekuensi tertentu, ternyata itu berlaku untuk umum. Ya. Maka kita buat rumus umumnya. Jadi H omega sama dengan sigma HNE pangkat min J omega N. Nah ini, ya, rumus ini Anda hafalkan. Transformasi Fourier atas suatu runtun dikatakan eksis, ya, dikatakan bahwa transformasinya ada jika ya, dinyatakan dalam bentuk fungsi yang valid. Ya. Artinya di sini ya, bahwa absolutisme, bahwa nilai mutlak ya, disigmakan dari minta hingga sampai tak hingga itu finite ya, jadi kurang dari infinite. Sehingga ini ya itu diadopsi langsung ke sinyal. Jadi kalau ini HN, tanggapan cuplikan satuan, ketemunya H omega transfer function. Nah kalau yang ya, Anda cari adalah XN, sehingga Anda punya X H omega, ya kita sebutnya sebagai signal spektrum. Ya. X H omega itu sebagai signal spektrum atas XN. XN runtun waktunya. Nah, ini alih ragam Fourier, maka pasangannya adalah yang ini. Ya. Anda lihat di sini HN, artinya kebalikannya. HN sama dengan 1/2 pi integral min pi sampai pi H omega E pangkat J omega N D omega. Ya. Ini disebut dengan alih ragam Fourier balik. Ya, itu E pangkatnya positif, E pangkat J omega. Oke, kenapa ini integralnya hanya min pi sampai pi? Ya karena ternyata H omega ini wujudnya adalah fungsi periodik. Ya. Karena dia periodik, maka Anda mengintegralkan cukup satu periode saja. Oke.
untuk diberikan Hn sama dengan 1/3 untuk N lebih besar sama dengan -1 kurang dari sama dengan 1, 0 untuk yang lain. Maka transfer function-nya, fungsi alihnya tadi HE j omega-nya, ya Anda tulis ulang rumusnya, Hn E pangkat min j omega N, kemudian Anda tetapkan nilai-nilai yang diketahui, ini hanya untuk N-1 sampai 1, itu N-1 sampai 1, 1/3 E pangkat min j omega N, ini rumusnya di sini ya. Nilainya 1/3 ini, 1/3, Hn-nya sama dengan 1/3, E pangkat min j omega N, seperti ini keluar, N-nya Anda kerjakan, artinya operasionalkan ya, jika Anda ketemu E pangkat J omega plus 1 plus E pangkat min J omega. Kemudian dari identitas Euler, ya Anda tahu bahwa E pangkat J omega atau E pangkat J alpha plus E pangkat min J alpha sama dengan 2 cos alpha. Karena ini E pangkat J omega, ya ini 2 cos omega. Ini contoh. Kemudian sifat aliran Fourier ya tadi ya, agar Fourier itu eksis atau bisa dihitung ada saat ya harga mutlak nilai mutlak Hn dijumlahkan itu kurang dari infinite atau finite. Kemudian dia linear bahwa jika Yn sama dengan x1n plus x2n maka y j omega sama dengan x1 j omega plus x2 j omega. Periodik di 2pi ya, sehingga H j omega sama dengan H E pangkat J dalam kurung omega plus 2k omega. Magnitude dan fase function E H j omega sama dengan bagian real ditambah J HI bagian imajiner, maka tadi sudah saya sampaikan argumen tadi magnitude ya atau harga nilai mutlak H j omega kuadrat sama dengan HR kuadrat plus HI kuadrat, karena ini R ini tadi real ya, I imajiner. Kemudian sudut H j omega sama dengan arkes tangan ya. Imajiner dibagi real ya. HI per HR. Oke. Fourier transform atas suatu rute yang tertunda, jika Yn sama dengan x, n min n0, maka y j omega sama dengan x, s omega kali E pangkat min j omega n0. Jadi ada faktor E pangkat min j omega n0 ya, yang n0-nya itu min x n0. Konvolusi di kawasan waktu, itu perkalian biasa di kawasan frekuensi. Sebaliknya, perkalian di kawasan waktu, ya itu adalah konvolusi periodik ya, di kawasan. Ya. Untuk runtun bernilai real Hn, jadi kalau Hn-nya itu nilainya real, ya, maka Hr H omega-nya itu sama dengan Hn cos omega n, sementara H imajinernya sama dengan min sigma Hn sin omega n. Jadi ada bagian real, ada bagian imajiner. Oke. Simetri kompleks sekawannya, ya. Jadi kalau Anda punya nilai sekawan, ya, itu simetri. Ya. Kemudian real komponennya adalah fungsi genap, HR E j omega sama dengan HR E pangkat min j omega, ini fungsi genap. Sementara imaginary komponennya itu fungsi ganjil, ya, HI E j omega sama dengan min HI E min j omega. Magnitude spektrum itu juga fungsi genap, ya. Sementara kalau yang fase spektrum itu odd function. Oke. Akan saya kasih contoh perhitungan, ya, menggambarkan nanti tanggapan magnitude dan fase. Tadi di contoh yang pertama Anda sudah menghitung bahwa H omega sama dengan 1/3 1 plus 2 cos omega. Jika kalau mencari magnitudenya, ya ini di nilai mutlakan, karena hanya bagian real saja ini. Oke. Namun hati-hati saat Anda membuat fase respon, ya, bahwa sudut
H omega itu hanya bisa 0 atau plus minus pi. Nilainya 0 saat dia itu positif, ya, jadi bilangan real positif itu H omega-nya sudutnya 0, dan dia akan negatif, ya, plus minus negatif saat H omega-nya kurang dari 0. Kenapa ini plus minus ya? Karena Anda 180 derajat dengan min 180 derajat ya ketemunya sama-sama pi. Nah, itu untuk nilai yang negatif. Oke. Nah, kalau Anda gambarkan H omega 1 plus 2 plus omega bagi 3 ini gambarnya ini. Ya. Anda dengan bantuan kalkulus, ya, Anda membuat gambar ini penggambaran kurva, ya, Anda boleh pakai yang sederhana atau pakai derivatif dan sebagainya, silakan. Ya. Nah, argumennya ini dipilih dia supaya fungsi ganjil. Meskipun pi dan min pi itu sama-sama 180 derajat, Anda jangan membuat ini min pi, kemudian di sini juga ini nilainya pi, kemudian di sini juga nilainya pi. Itu nanti jadi fungsi genap, karena untuk memenuhi sifat tadi bahwa gambar sudut itu fungsi ganjil, ya, yang sebelah sini anggaplah min, ya, atau kalau yang sini yang min, ya, yang sebelah sini yang positif. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Halo? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum mendengar pertanyaan, silakan Anda latihan dulu menghitung aliran Fourier. Ya, Anda coba, sudah ada beberapa soal yang pernah saya keluarkan juga, ya. Silakan Anda latihan dulu untuk kuliah kelima siang hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Alif, ya.